fisika individual. Yang pertama, jelaskan sifat-sifat partikel gamma. Sifat-sifat partikel gamma yang pertama, ada mempunyai daya tembus paling besar. Yang kedua, tidak dibelokkan oleh medan magnetik dan medan listrik. Yang ketiga, memiliki frekuensi yang sangat besar. Yang keempat, sinar gamma merupakan radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang lebih pendek. Dengan demikian tidak bermuatan dan hampir tidak bermassa. Dan kecepatan partikel gamma bernilai sama dengan kecepatan cahaya dalam ruang hampa. Foton gamma tidak banyak berinteraksi dengan atom suatu bahan. Proses peluruhan gamma. Peluruhan gamma itu terjadi bila suatu inti itu memiliki energi berlebih atau berada pada keadaan tereksitasi, melepaskan kelebihan energinya dalam bentuk radiasi gelombang elektromagnetik atau yang disebut dengan foton. Nah, foton tersebut dikenal dengan sinar gamma. Dalam peluruhan gamma tidak ada namanya perubahan nomor atom Z maupun nomor massa A. Yang terjadi hanyalah perubahan keadaan inti dari keadaan tereksitasi tingkat tinggi ke keadaan tereksitasi tingkat rendah, yang lebih rendah atau keadaan dasar. Kemudian yang nomor dua itu, mengapa sih suatu nuklida melupakan peluruhan gamma, dan kondisi apa yang membuat suatu nuklida melakukan peluruhan gamma? Yaitu karena nuklida itu memiliki energi berlebih atau berada pada keadaan yang tereksitasi. Nah, kondisinya yaitu nuklidanya memiliki energi yang berlebih. Ketiga, berikan contoh salah satu skema peluruhan gamma. Yang saya contohkan ini yaitu peluruhan gamma dari PO 210, yaitu dengan waktu paruh 138 hari. Dia peluruhan gammanya yaitu menjadi PB 206. Nomor 4 itu cari delta E, mencari energi gamma, yaitu penurunan rumusnya ini ada sebagai berikut. Energi gammanya yaitu pertama kita cari delta E-nya. Nah, delta EPO 210 itu sendiri nilainya 5,058 MeV. Kemudian kita cari delta E kuadrat 2mc kuadrat. Kita cari dulu delta E kuadrat dibagi 2mc kuadrat. Kita tinggal masukin 5058 2 M-nya kan nilainya 209,98, 3 kali 9, C-nya 931,5. Kemudian hasilnya 91,98, yaitu hasilnya 6,54 kali 10 min 5. Ini belum hasil lainnya, ini baru delta E kuadrat dibagi 2mc kuadrat. Kemudian kita cari nilainya, nilai dari E gammanya. Energi gammanya yaitu delta E dikurangi delta E kuadrat dibagi 2mc, yaitu hasil nilainya tadi kan delta E berapa? 5,058 dikurangi 6,54 kali 10 min 5. Nah, sama dengan 5,058. satuannya kalau 5,058 N. Nomor 5 itu soalnya itu menentukan momentum sudut foton. Nah, momentum sudut foton yang dicari yaitu soalnya pada tabel warna hijau. Yang dimana IF-nya itu sama dengan setengah plus, kemudian II-nya itu sama dengan 3/12. Dan kita tulis rumusnya dulu, yaitu rumusnya mutlak IF kurangi II mutlak kurang dari L kurang dari IF plus I dimutlakan. Nah, tinggal dimasukin.
Maka tadi F-nya setengah dikurangi 3/2 L, ini L ya, kurang dari setengah ditambah 3/2. Nah, setengah dari kurang 3/2 ini hasilnya sama dengan, karena dimutlakkan jadi hasilnya 1. Nah, kurang dari L, kurang dari setengah plus 32 dimutlakkan jadinya 2. Jadi L nya, jadi momenten sudutnya itu L 2 dan 1. Jadi momenten sudutnya itu 2 dan 1. Untuk soal nomor 6 yang A, jika muatan dipol beroscilasi pada arah Z, maka D Z cos omega T dengan omega adalah frekuensi oscilasi. Nah, jelaskan apa pengaruhnya pada paritas. Nah, pengaruhnya pada paritas itu dia terkait dengan perubahan paritas. Misal paritasnya itu sama dengan negatif, maka muatan dipolnya itu juga negatif, dan sebaliknya jika paritasnya positif maka dipolnya juga positif. Nah, yang B itu jika kuat arus beroscilasi maka mu I A cos omega T. Jelaskan apa pengaruhnya pada paritas. Kalau kuat arus beroscilasi itu tidak berpengaruh dengan paritas, dia tidak ada terkait dengan paritasnya. Kemudian nomor 7 yaitu berapakah daya radiasi rata-rata pada dipol elektrik dan dipol magnetik. Yang ini adalah rumus dari dipol elektrik dan ini adalah rumus dari dipol magnetik. Kemudian nomor 8 itu kita mencari transisi momen elektrik, probabilitas transisi momen elektrik, yaitu lambda ER. Nah, lambda ER ini rumusnya ini. Nah, kemudian dari rumus ini kita masukinlah nilainya, jadinya seperti ini. Ini adalah hasil dari lambda E1, ini 1,01014 A2/3 E pangkat 3, dan ini adalah hasil dari lambda E2 dan lambda E3. Kemudian untuk mencari daya radiasi momen elektriknya, kita menggunakan rumus ini, yaitu H bar dikali omega dikali lambda EL-nya tadi dari momen elektriknya. Dan hasilnya untuk daya radiasi momen elektrik L-nya 1 hasilnya ini, dan untuk E2-nya hasilnya ini, dan untuk E3 hasilnya ini. Kemudian kita mencari daya radiasi elektromagnetik dari perubahan momen multipol elektrik. Kemudian ini adalah rumusnya, yaitu adalah lambda BL. Ini adalah hasil dari lambda P1, P2 dan P3. Ini nomor 9. Apa yang dimaksud dengan konversi internal? Konversi internal itu adalah proses peluruhan radioaktif di mana nukleus tereksitasi berinteraksi secara elektromagnetik dengan salah satu elektron orbital atom. Proses konversi internal merupakan alternatif dari proses transisi isomerik. Perbandingan jumlah elektron konversi dan jumlah foton yang teramati dinyatakan sebagai koefisien konversi. Kemudian adalah nomor 10. Apa yang dimaksud dengan koefisien konversi internal? Yaitu adalah menggambarkan laju konversi internal, dan rumusnya itu alfa sama dengan lambda E dibagi lambda gamma. Nah, untuk mencari lambda T-nya itu, sama dengan lambda gamma ditambah lambda E-nya. Lambda E itu sama dengan dia adalah konversi internalnya. Nomor 11. Nah, ini adalah contoh skema peluruhan gamma, yaitu yang kita kerjakan, yaitu di lingkaran merah, yaitu yang 2+. Kemudian maka dapatkanlah total laju peluruhan gamma pada keadaan yang ditandai merah seperti di atas. Nah, rumusnya itu lambda T dikali N. Sebelum itu kita cari lambda T-nya itu, lambda T-nya sendiri. Nah, lambda T itu dari lambda gamma ditambah dari lambda E. Nah, kemudian lambda gammanya itu hasilnya yaitu lambda gammanya 4,1 kali 10 pangkat 10 ditambahkan dengan lambda E nya yaitu 0,51 dikali N. Nah, N nya itu
6,018 kali 10 pangkat 23, yaitu dicari dari M kali bilangan Avogadro dibagi A-nya. Kemudian hasilnya dari hasil laju perubahan totalnya yaitu 24,67 kali 10 pangkat 33. Sekian dari